Aku adalah Aisyah, seorang wanita yang terperangkap dalam gelapnya kehidupan yang penuh luka dan kehinaan. Sejak remaja, aku terperosok ke dalam dunia pelacuran, sebuah jalan yang tidak pernah kuimpikan. Dalam setiap tatapan orang-orang di sekitarku, aku merasakan betapa hinanya diriku. Namun, di dalam kegelapan itu, muncul secercah harapan ketika aku mendengar tentang sebuah pondok pesantren di desa kecil. Mereka menawarkan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi santri. Mimpi untuk meninggalkan masa lalu dan menemukan cahaya baru dalam hidupku mulai terlahir. Dengan tekad bulat, aku meninggalkan kehidupan lamaku yang kelam. Bergabung dengan pesantren itu seolah memberi aku napas baru. Hari-hariku kini dipenuhi dengan belajar membaca Al-Quran, mengaji, dan menimba ilmu agama. Setiap malam, di bawah cahaya rembulan, aku berdoa kepada Tuhan, memohon ampunan atas semua dosa yang telah kulakukan. Dalam hati, aku berharap bisa menemukan cinta yang sejati, cinta yang tulus tanpa memandang masa laluku, cinta yang bisa menyelamatkan jiwa yang terluka ini. Suatu hari, saat aku sedang belajar di perpustakaan pesantren, takdir mempertemukanku dengan Ustadz Ibrahim, seorang pengajar muda yang penuh karisma dan ilmu. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga bijaksana. Setiap kata yang diucapkannya seperti melukisku dengan hangat. Namun, aku tahu betul bahwa cinta ini terlarang, karena Ustadz Ibrahim sudah menikah. Satu malam, saat kami berbincang tentang kitab yang kami baca, aku merasakan ketegangan di antara kami. Saat mataku bertemu matanya, seolah dunia berhenti berputar. Kami terjebak dalam momen yang tidak seharusnya ada. Suatu malam, saat aku membantu Ustadz Ibrahim menyusun buku-buku, percakapan kami menjadi lebih intim. Saat mata kami bertemu, detak jantungku terasa semakin cepat. Keinginan untuk mendekat dan merasakan cintanya menggoda jiwaku. Aku tahu bahwa ini salah, tetapi perasaan ini terlalu kuat untuk kuabaikan. Dalam keremangan malam, kami terjebak dalam tatapan yang penuh gairah. Rasanya seperti magnet yang tidak bisa terpisahkan. Namun ku tahu bahwa langkah ini bisa menghancurkan segalanya. Ketegangan di antara kami semakin meningkat, seperti aliran listrik yang menyentuh kulit. Suatu malam, ketika langit gelap dan bintang-bintang bersinar samar, aku membantu Ustadz Ibrahim menyusun buku-buku di ruang perpustakaan yang sepi. Suara kami bergema lembut, seolah mengisi kekosongan malam. Saat tangan kami bersentuhan, detak jantungku terasa semakin cepat. Rasa hangat mengalir di antara kami, menyalakan api yang selama ini terpendam. Tatapan matanya menyelami jiwaku, dan aku merasakan ketulusan sekaligus kerinduan yang dalam. Ustadz Ibrahim menatapku dengan cara yang membuatku merasa berharga, seolah dia melihat sesuatu dalam diriku yang bahkan aku sendiri tidak mampu lihat. "Aisyah," katanya lembut, suaranya bergetar. "Kamu memiliki potensi yang luar biasa. Kamu bisa jadi lebih baik dari yang kamu bayangkan." Saat kata-katanya menggema di telingaku, aku merasakan campuran emosi, harapan, ketakutan, dan ketertarikan yang membara. Tidak ada yang bisa menyalahkan perasaan ini, karena aku merasa dihidupkan kembali oleh kasih sayangnya. Namun, aku juga tahu betul bahwa cinta ini terlarang, seolah ada tembok yang memisahkan kami. Ustadz Ibrahim sudah memiliki istri, dan hati kecilku berteriak bahwa ini salah. Tetapi, hati tidak selalu mendengarkan logika. Tanpa sadar, kami semakin dekat. Nafasnya yang hangat menyentuh wajahku, dan seketika itu juga, dunia di luar tampak memudar. Ketika dia meraih tanganku, aku merasakan segenap keinginannya yang tak terucapkan. Dalam sekejap, keinginan yang terpendam selama ini mengalir tanpa kendali. Kelembutan tangannya membawa rasa nyaman yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Kami terperangkap dalam momen yang penuh gairah. Di saat-saat itu, setiap keraguan seakan lenyap, dan hanya ada kami berdua. Dalam pelukan yang lembut, aku merasakan detak jantung kami menyatu dalam satu irama.
Aisyah, bisiknya, suaranya penuh kerinduan. Jangan pernah ragu untuk mencintai. Ketika bibir kami hampir bersentuhan, ketegangan itu terasa seperti hal yang tidak terhindarkan. Namun, dalam sekilas pikiran, kesadaran akan dosaku mengembalikan aku ke realitas. Aku menahan napas, merasakan keberanian, dan rasa bersalah berperang di dalam hati. Aku ingin merasakan cinta ini sepenuh hati, tetapi aku tahu aku bisa menghancurkan segalanya. Keluarga, hubungan, dan masa depan kami. Saat kami terpisah, aku terjebak dalam konflik batin. Satu sisi aku ingin menyerah pada perasaan ini, tetapi sisi lain menjerit agar aku bertahan dan tidak terjebak dalam cinta terlarang. Dalam kerinduan yang mendalam, aku teringat masa lalu yang penuh luka dan kehinaan. Apakah aku benar-benar layak mendapatkan kebahagiaan ini? Ustadz Ibrahim menatapku dengan penuh harap, dan di saat itulah aku menyadari bahwa cinta ini bukan sekadar rasa, tetapi juga sebuah pilihan yang bisa mengubah segalanya. Dalam hati, aku berjanji untuk tidak membiarkan cinta ini menghancurkan hidupku sekali lagi. Namun, perasaan itu terlalu kuat, dan aku tahu, dalam pertempuran antara cinta dan akal sehat, hati selalu memiliki cara untuk memimpin. Ketika berita tentang kedekatan kami mulai beredar di pesantren, ketegangan menyelimuti setiap sudut kehidupan kami. Bisikan-bisikan di antara santri menggema seperti angin malam yang membawa kabar tidak sedap. Suara-suara itu mengintai setiap langkahku, menciptakan suasana yang penuh curiga dan kecemasan. Dalam hati, aku merasakan beratnya beban yang tidak bisa kuhindari, seolah dunia ini sedang menutup rapat-rapat ruang yang seharusnya menjadi tempatku untuk berbenah. Nisa, istri Ustadz Ibrahim, adalah sosok yang selama ini kutakuti dan kuhormati. Ia memiliki sifat lembut namun tegas, memancarkan aura seorang wanita yang berjuang demi keluarganya. Namun, akhir-akhir ini, tatapan matanya penuh dengan keraguan dan kebimbangan. Aku tahu, dia merasakan ada yang tidak beres dalam hubungannya dengan suaminya. Ketika ia bertanya pada suaminya, suara keraguan dan ketidakpastian jelas terdengar. Di malam yang sunyi, saat bintang-bintang bersinar redup, Nisa mengambil langkah berani untuk mencari tahu kebenaran. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mulai menyelidiki. Tanpa sepengetahuanku, Nisa memantau interaksi kami dengan cermat, mencatat setiap pertemuan dan setiap tatapan yang bisa menjadi bukti skandal ini. Rasanya seperti jari-jari tak terlihat sedang merayap di sekitar kami, siap merobek selubung rahasia yang kami jaga dengan sangat hati-hati. Suatu malam, saat aku duduk di bangku taman, merenungkan pilihan hidupku, Nisa muncul di hadapanku dengan tatapan yang tajam. "Aisyah," katanya, suaranya tenang namun tegas. "Kita perlu berbicara." Suasana malam itu terasa semakin mencekam, dan detak jantungku berpacu kencang. Aku tahu, saat itu adalah saat yang akan menentukan segalanya. Dia tidak marah. Justru, ada kesedihan yang mendalam di balik tatapan matanya. Nisa mulai menjelaskan betapa ia mencintai Ustadz Ibrahim, dan betapa sulitnya baginya menerima kenyataan bahwa suaminya bisa jatuh cinta kepada orang lain, bahkan kepada seseorang yang berstatus pelacur seperti diriku. Setiap kata yang terucap mengoyak hatiku, membuatku merasa semakin terpuruk dalam lumpur kesalahan. "Aku ingin tahu apa yang kalian rasakan satu sama lain," katanya, suaranya bergetar. "Apakah cinta ini tulus atau hanya sekadar pelarian dari masa lalu yang kelam?" Aku tertegun, mulutku seakan terkunci. Mungkin aku bisa menyesali semuanya, tetapi aku juga ingin jujur tentang perasaanku. Dengan air mata yang mulai mengalir, aku menjelaskan betapa aku berjuang untuk menemukan kembali diriku melalui cinta yang aku rasakan kepada suaminya. Ustadz Ibrahim adalah harapan dan cahaya dalam kegelapan hidupku, dan itu menyakitkan untuk diakui. Nisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Dalam keheningan itu, aku menyadari bahwa dia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Rasa sakit dan ketidakpastian menyelimuti kami berdua.
Apakah kami bisa menemukan jalan tengah di tengah skandal yang melanda? Ketika kata demi kata mengalir, kami mulai membuka diri satu sama lain, menggali rasa sakit dan harapan yang terpendam. Saat Nisa mendengarkan, aku merasakan jembatan ketegangan mulai terbentuk di antara kami. Dalam hati, aku berdoa agar ia bisa memahami bahwa cinta yang terlarang ini bukan hanya sebuah kesalahan, tetapi juga sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Sebuah pengorbanan yang bisa membawa kedamaian di tengah kekacauan. Ketika malam semakin larut, ketegangan antara kami berubah menjadi sebuah pertemuan hati. Dalam pertemuan ini, kami tidak hanya membahas tentang cinta dan pengkhianatan, tetapi juga tentang keinginan untuk saling mendukung dan memahami. Kami berdua adalah perempuan yang berjuang dalam dunia yang keras dan penuh harapan. Dan di sanalah, di tengah ketegangan yang mencengkeram, kami menemukan secercah harapan. Setelah pertemuan yang mendebarkan itu, suasana di antara kami berubah. Nisa dan aku kini bukan sekadar dua wanita yang terperangkap dalam kisah cinta terlarang, tetapi kami menjadi dua jiwa yang saling berjuang untuk menemukan makna di tengah kesulitan. Nisa mengajak aku untuk berbicara dari hati ke hati, mengurai benang kusut yang mengikat perasaan kami. Di bawah sinar rembulan yang lembut, kami duduk di bangku taman yang sama tempat aku sering melamun. Nisa memulai percakapan dengan lembut. "Aisyah," katanya, "aku tahu hidup ini tidak mudah untukmu. Aku melihat betapa kerasnya kamu berjuang untuk meninggalkan masa lalu yang kelam." Suaranya bergetar dan aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin melawan perasaan ini," lanjutnya. "Namun, aku juga tidak bisa membiarkan pernikahan kami hancur hanya karena cinta terlarang ini. Aku mencintai Ustadz Ibrahim, tetapi aku juga ingin agar kamu memiliki setiap kata Nisa seperti belati yang menusuk hati, tetapi juga menyentuh sisi terdalam jiwaku. Ia mengerti betul betapa sulitnya untuk melepaskan cinta yang tulus, meskipun itu terlarang. Dalam hatiku, aku merasakan campuran rasa terima kasih dan kesedihan. Seolah ada dua kekuatan yang saling berjuang di dalam diriku. Keinginan untuk mendapatkan cinta Ustadz Ibrahim dan rasa hormat kepada Nisa yang sangat mencintainya. Nisa kemudian mengungkapkan keinginannya untuk mengikhlaskan aku menjadi istri kedua Ustadz Ibrahim. "Kita semua manusia," katanya. "Kita semua memiliki masa lalu. Mari kita bertaubat bersama-sama." Ucapannya menggugah hatiku, seperti embun segar yang menghujani jiwa yang kering. Aku terdiam sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja kudengar. Bagaimana mungkin seorang wanita sekuat Nisa bisa menawarkan kebahagiaan di tengah kepedihan? Rasa terima kasih membanjiri hatiku. Di satu sisi, aku ingin menerima tawarannya, tetapi di sisi lain, rasa bersalah menyergapku. Seberapa besar aku berhak untuk merenggut kebahagiaan orang lain? Bagaimana mungkin aku bisa menerima tawaran ini? Kataku, suaraku bergetar. Aku tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaanmu, Nisa. Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang kita? Nisa tersenyum, meskipun air mata masih mengalir di pipinya. Biarkan mereka berbicara. Cinta tidak seharusnya diukur dari pandangan orang lain. Kita harus mendengarkan suara hati kita sendiri. Ia menatapku dengan harapan. Cinta tidak harus memiliki Aisyah. Kadang, cinta yang tulus adalah ketika kita bisa membiarkan orang yang kita cintai menemukan kebahagiaannya. Kata-kata itu terasa seperti mantra, menghapus semua keraguan yang menghantuiku. Dalam momen itu, aku menyadari bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki seseorang untuk diri sendiri. Cinta yang sejati adalah ketika kita dapat mengutamakan kebahagiaan orang yang kita cintai, meskipun itu berarti kita harus berkorban. Akhirnya, dalam sebuah pelukan yang hangat dan penuh pengertian, aku menerima tawarannya. Kami berdua terisak, merasakan beban yang terangkat dari bahu kami. Seolah-olah dunia di sekitar kami menghilang,
meninggalkan hanya 2 jiwa yang berjuang untuk saling mengerti dan mendukung. Kami berjanji untuk saling menjaga satu sama lain, menjadi sahabat yang selalu siap membantu dan mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan tekad yang baru, aku berjanji kepada Nisa dan diriku sendiri bahwa aku akan berjuang untuk menjadi istri yang baik bagi Ustadz Ibrahim. Dan dengan penuh rasa syukur, aku menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang cinta terlarang, tetapi tentang pengorbanan, penebusan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di pesantren terasa berbeda setelah keputusan itu. Nisa dan aku menjadi seperti 2 saudara yang saling melindungi, meskipun ada perasaan rumit di antara kami. Setiap kali kami bertemu dengan Ustadz Ibrahim, kami melakukannya dengan senyum tulus, menyembunyikan rasa cemburu dan ketegangan yang kadang muncul. Aku melihat Nisa, wanita yang luar biasa, berjuang untuk mencintai suaminya dengan sepenuh hati. Ia tak pernah menunjukkan kesedihan atau kemarahan. Sebaliknya, ia membangun suasana yang penuh kasih di antara kami, menciptakan ruang di mana cinta yang tulus bisa tumbuh tanpa batas. Dalam setiap obrolan, kami berbagi cerita, harapan, dan impian, membangun ikatan yang kuat meski terjalin dalam konteks yang rumit. Satu malam, saat bintang-bintang bersinar cerah di langit, Nisa mengajakku duduk di beranda pesantren. "Aisyah," katanya, suaranya lembut dan hangat. "Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku yakin setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari jalan yang lebih besar." Aku mengangguk, terinspirasi oleh keyakinannya. Dalam hatiku, aku mulai merasakan kebangkitan harapan. Meskipun cinta ini terlarang, kami berdua memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Setiap malam, aku berdoa dengan lebih sungguh-sungguh, memohon agar Tuhan memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh makna. Di tengah semua ini, aku mulai merasakan perubahan dalam diriku. Setiap kali aku mengaji, setiap huruf dan ayat terasa lebih hidup. Cinta yang kutemukan di antara Nisa dan Ustadz Ibrahim membawaku pada pemahaman yang lebih dalam tentang kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasan. Melalui pelajaran itu, aku berusaha untuk membangun kembali fondasi hidupku, melepaskan beban masa lalu yang selalu menghantuiku. Suatu hari saat kami sedang belajar di perpustakaan, aku menemukan sebuah buku yang berisi kisah-kisah inspiratif tentang pengampunan dan perubahan. Di dalamnya terdapat cerita tentang orang-orang yang berjuang melawan masa lalu mereka, menemukan cahaya dalam kegelapan dan membangun kehidupan baru. Membaca cerita-cerita itu, air mata mengalir di pipiku. Aku merasa terhubung dengan setiap kata, seolah-olah kisah mereka adalah cerminan dari perjalanan yang aku jalani. "Aku ingin menjadi seperti mereka, Nisa," kataku, bersemangat. "Aku ingin membuktikan bahwa kita bisa mengubah hidup kita, tidak peduli seberapa berat beban yang kita bawa." Nisa menatapku dengan tatapan yang penuh pengertian. "Itulah sebabnya kita di sini, Aisyah. Untuk belajar, untuk tumbuh, dan untuk mengampuni diri kita sendiri. Kita semua pantas mendapatkan kesempatan kedua." Kata-kata itu membakar semangatku. Aku mulai mengabaikan suara-suara negatif dalam diriku, yang selalu mengingatkan akan masa lalu yang kelam. Sekarang aku ingin menjadi teladan bagi orang lain, untuk menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Aku ingin bercerita tentang perjalanan ini untuk memberi inspirasi kepada mereka yang juga terjebak dalam kegelapan. Hari demi hari, Nisa dan aku semakin dekat. Kami merencanakan kegiatan di pesantren untuk membantu santri lainnya. Kami mengadakan sesi diskusi, berbagi pengalaman, dan saling mendukung satu sama lain. Setiap kali kami melihat senyuman di wajah teman-teman baru kami, hati kami penuhi kebahagiaan. Kami merasakan bahwa meskipun
Perjalanan ini tidak mudah, kamu tidak sendirian. Malam-malam di pesantren terasa lebih berharga. Dengan penuh semangat, aku menceritakan kisahku kepada Nisa. Bagaimana aku terjebak di dalam dunia yang tidak kuinginkan, dan betapa berartinya kesempatan kedua ini bagiku. Ia mendengarkan dengan seksama, memberikan dorongan dan motivasi yang sangat kuperlukan. Dalam perjalanan ini, aku menyadari bahwa cinta terlarang bisa menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang layak mendapatkan kesempatan untuk memulai kembali, untuk menemukan harapan dalam kegelapan, dan untuk mencintai tanpa batas. Dengan penuh harapan, aku menatap masa depan yang menjanjikan. Kisahku bukan hanya tentang cinta yang terlarang, tetapi tentang kekuatan untuk mengampuni, untuk mengubah hidup, dan untuk saling mendukung. Dan disinilah, di pesantren ini, aku menemukan makna sejati dari cinta-cinta yang tidak hanya mengikat dua orang, tetapi juga menghubungkan dua jiwa yang siap untuk mengubah dunia. Cerita ini bukan hanya kisah tentang cinta terlarang, tetapi juga perjalanan menuju penebusan dan harapan. Melalui setiap rintangan, aku belajar bahwa kita semua adalah manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Namun di balik semua itu terdapat kekuatan untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk mencintai dengan tulus. Saat aku mengenang pelajaran dan perjalanan ini, aku tidak hanya mengingat kesedihan dan luka, tetapi juga keindahan dalam persahabatan dan pengorbanan. Nisa dengan ketulusan hatinya membimbingku untuk menemukan arti sebenarnya dari cinta-cinta yang tidak hanya mengutamakan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kebahagiaan orang lain. Bersama kami belajar bahwa cinta sejati adalah tentang pengorbanan dan saling mendukung, terutama ketika kita menghadapi kesulitan, tantangan yang sulit. Aku ingin meminta maaf kepada semua pendengar yang mungkin merasa tersentuh atau bahkan terluka oleh kisah ini. Mungkin ada bagian-bagian yang terlalu dalam, terlalu emosional, atau bahkan membuat kita merenung tentang sisi gelap kehidupan. Tidak semua orang memiliki perjalanan yang mulus, dan terkadang kita harus menghadapi kenyataan pahit sebelum menemukan cahaya harapan. Aku berharap kisah ini bisa memberikan inspirasi dan dorongan untuk semua yang mendengarnya, bahwa meskipun kita terjatuh, kita bisa bangkit kembali. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan ini. Setiap dari kita memiliki cerita untuk diceritakan, dan setiap cerita memiliki makna. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan kita menuju perbaikan cinta yang lebih baik. Ingatlah, kita tidak pernah terlalu jauh dari pengampunan. Selalu ada jalan kembali, selalu ada harapan di ujung terowongan. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga kalian semua menemukan kekuatan untuk mencintai, untuk memaafkan, dan untuk berubah. Dengan sepenuh hati, aku mengajak kalian untuk terus berbagi kisah, memperjuangkan cinta yang tulus, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.